Tenda sebelah kami berisik semalaman, bukan cuma suara orang ngobrol biasa, tapi seperti ada yang berdebat pelan, lalu tertawa kecil. Lalu tiba-tiba diam, padahal waktu itu sudah lewat jam 2 pagi di Gunung Lawu, dan yang bikin saya tidak bisa tidur sampai sekarang. Pagi harinya, di tempat tenda itu, berdiri tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak, tidak ada bekas api, tidak ada bekas patok, seolah-olah semalaman itu kami mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada, tapi kalau memang tidak ada, lalu suara resleting tenda yang dibuka tutup itu, milik siapa? Waktu itu kami naik berlima lewat jalur Cemoro Kandang, cuaca benar-benar bersahabat, langit bersih, hanya ada sisa warna jingga yang pelan-pelan hilang saat kami mendekati area camp, angin tidak terlalu kencang, cuma cukup untuk bikin jaket terasa perlu dipakai sepanjang perjalanan. Kami malah lebih sering bercanda daripada mengeluh kapak, tidak ada firasat apa-apa, tidak ada perasaan aneh. Kami sampai di area kamp menjelang maghrib. Beberapa tenda sudah berdiri lebih dulu, tapi suasananya tidak ramai, jarak antar kelompok cukup jauh, jadi suara tidak terlalu saling mengganggu. Kami sempat menyapa satu rombongan yang kelihatan sudah lebih dulu masak, selebihnya, area itu terasa cukup lengang, kami memilih spot yang agak datar. Ranahnya padat dan tidak terlalu miring, saya sengaja menghindari mendirikan tenda dekat pohon besar. Entah kenapa, dari dulu saya kurang nyaman tidur tepat di bawah pohon yang batangnya tua dan besar. Teman-teman hanya ikut saja, kami pasang flashlight, bentangkan matras, susun carir di dalam, semua berjalan normal. Setelah maghrib, suhu mulai turun pelan-pelan. Kami masak mie instan, bikin minuman hangat, dan duduk melingkar di depan tenda kecil sambil cerita hal-hal tidak penting. Suasana waktu itu justru terasa hangat, Gunung Lawu terlihat tenang, langit gelap bersih tanpa kabut tebal, semua terasa biasa saja, sampai sekitar setelah isya air di nesting mulai mendidih. Saya ingat suara gelembungnya cukup keras, karena suasana sekitar memang hening. Tiba-tiba, di sela-sela suara air mendidih itu, saya mendengar sesuatu, seperti langkah kaki, pelan, melewati belakang tenda kami. Saya berhenti mengaduk teman yang lain, masih sibuk sendiri. Langkah itu terdengar jelas, karena tanahnya kering dan berpasir tipis, jadi setiap pijakan pasti menimbulkan bunyi gesekan. Langkah itu berhenti, diam beberapa detik, lalu lanjut lagi. Refleks saya menoleh ke arah belakang, walaupun tertutup kain tenda, ada yang lewat kayaknya. Saya bilang santai, kami pikir mungkin ada pendaki lain yang baru datang dan sedang mencari spot kosong. Wajar saja, kalau malam-malam masih ada yang naik, tapi ada satu hal yang terasa aneh. Tidak ada cahaya headlamp. Kalau memang ada orang jalan di belakang tenda kami, pasti ada sorot lampu yang kelihatan dari celah kain. Minimal ada bayangan tipis bergerak. Tapi ini, tidak ada apa-apa, hanya gelap. Teman saya yang duduk paling dekat pintu tenda, langsung membuka resleting dan menoleh keluar. Saya ikut mengintip sedikit dari belakang bahunya, gelap sepi. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin tipis yang lewat pelan, membuat rumput pandat di sekitar bergerak ringan. Kami saling pandang sebentar. Lalu salah satu dari kami tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Perasaan lu aja kali. Saya ikut tertawa, walaupun sebenarnya suara langkah tadi terdengar terlalu jelas untuk disebut perasaan. Kami mencoba kembali santai. Mungkin memang cuma ranting patah tertiup angin. Mungkin cuma hewan kecil. Kami berusaha masuk akal. Sekitar jam 9 malam, ketika suasana benar-benar mulai sepi, tiba-tiba terdengar suara yang berbeda. Kami langsung diam. Tok, tok. Suara itu jelas sekali. Seperti patok tenda ditancapkan ke tanah. Irama dan jaraknya khas sekali. Bukan suara kayu jatuh. Bukan suara batu tergeser. Tok, tok, tok. Kami spontan saling melihat. Ada yang camp sebelah, kata salah satu teman saya. Mencoba terdengar biasa saja, masuk akal. Karena memang persis seperti aktivitas orang memasang tenda. Bahkan terdengar seperti kain flashlight dikibaskan pelan sesudahnya. Saya hampir yakin memang ada rombongan lain yang baru datang. Hanya saja, lagi-lagi tidak ada cahaya yang terlihat. Tidak ada suara orang berbicara keras. Biasanya, kalau orang baru sampai, pasti ada suara ramai sebentar. Entah mengeluh capek atau tertawa, tapi ini sunyi. Hanya suara aktivitas itu saja. Kami mencoba tidak terlalu peduli. Masing-masing masuk ke dalam tenda, suhu makin turun. Jadi kami lebih memilih rebahan sambil main ponsel sebentar sebelum tidur. Sekitar jam 11 malam, saat saya hampir terlelap. Terdengar suara dari arah yang sama,
batuk, pelan, seperti ditahan. Sekali saja, saya membuka mata. Teman di sebelah saya juga bergerak sedikit, mungkin mendengar hal yang sama. Batuk itu bukan batuk keras seperti orang sakit berat, lebih seperti orang yang berusaha tidak bersuara. Aneh, karena sejak tadi, kami tidak pernah melihat ada rombongan lewat dari depan tenda, dan tidak ada suara langkah mendekat sebelumnya. Kalau memang mereka mendirikan tenda tadi, kapan mereka datangnya? Kenapa kami tidak melihat cahaya apapun? Saya menahan napas, mencoba mendengar lagi, sepi, lalu samar-samar. Seperti ada gesekan kain, pelan, dari arah tenda sebelah, dan entah kenapa, malam itu tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jam 12 malam, angka di layar ponsel saya menunjukkan 0,03 sebelum akhirnya sinyal benar-benar hilang, suhu turun drastis dibanding 1 jam sebelumnya. Hawa dingin di Gunung Lawung memang terkenal menusuk, tapi malam itu rasanya berbeda. Lebih lembab, lebih berat. Api kecil yang tadi kami nyalakan di depan tenda tinggal bara merah samar. Cahayanya makin redup, kalah oleh gelap yang mengelilingi kami. Angin tipis sesekali lewat, membuat sisa api berpandar lalu mengecil lagi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam. Terlalu hening, kami sepakat masuk ke dalam tenda. Satu persatu resleting ditutup, karir disandarkan. Sepatu ditaruh di depan pintu. Saya merebahkan badan di atas matras tipis, mencoba mencari posisi hangat di dalam sleeping bag. Awalnya saya pikir semuanya akan kembali normal, tapi dari sebelah terdengar suara obrolan, pelan, seperti 2 atau 3 orang sedang berbicara dengan nada rendah. Tidak jelas apa yang mereka katakan, suaranya seperti tertahan, seolah tidak ingin terdengar jauh. Saya membuka mata lagi. Teman di sebelah saya juga bergerak sedikit, tanda dia mendengar hal yang sama. Obrolan itu tidak konsisten, kadang seperti berbisik cepat, kadang seperti jeda panjang, lalu disusul tawa kecil yang aneh. Tawa yang terlalu pelan untuk disebut wajar, tapi cukup jelas untuk terdengar di tengah keheningan malam. Saya mencoba mengabaikan. Saya bilang ke diri sendiri, mungkin memang ada rombongan lain yang lebih dekat dari yang saya kira. Mungkin tadi malam terlalu gelap, sampai kami tidak sadar jaraknya sebenarnya dekat. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya, suara itu terlalu dekat, bukan sekadar dekat, seolah tenda mereka hanya berjarak 1 meter dari kepala saya. Padahal siang tadi saya ingat jelas, spot di sebelah kami kosong dan jaraknya lumayan renggang, bahkan kalau ada orang bicara normal saja, harusnya suaranya terdengar agak jauh. Tidak, ini seperti tepat di samping telinga. Saya perlahan membuka sedikit resleting tenda. Cukup untuk membuat celah kecil. Udara dingin langsung masuk menyentuh wajah. Saya mengintip ke arah suara itu berasal. Gelap, benar-benar gelap. Tidak ada cahaya hadam, tidak ada lampu tanda, tidak ada bayangan bergerak. Kalau memang ada orang ngobrol, minimal ada kilatan cahaya kecil dari dalam tenda mereka. Tapi ini kosong, hanya siluet pepohonan jauh dan langit hitam tanpa bulan. Saya menutup kembali resleting pelan-pelan, dan saat saya kembali merebahkan diri, suara itu masih ada berlanjut. Seperti percakapan yang tidak ingin selesai, tiba-tiba terdengar satu suara yang lebih jelas dari sebelumnya, SSST. Seperti seseorang sedang menenangkan orang lain, bukan suara angin, bukan suara kain tertiup, itu jelas suara manusia. Saya menahan napas, lalu terdengar suara resleting dibuka, pelan, sangat pelan, seolah yang membukanya berhati-hati agar tidak menimbulkan suara keras. Beberapa detik kemudian, ditutup lagi. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Kali ini, bukan perasaan tubuh saya benar-benar merespons. Jantung mulai berdetak lebih cepat. Teman saya berbisik pelan, "Lu dengarkan?" Saya cuma mengangguk dalam gelap. Kami mencoba tetap diam. Mungkin mereka cuma keluar sebentar lalu masuk lagi. Mungkin cuma buang air atau mengecek barang. Tapi semakin malam, suara itu justru semakin jelas. Langkah kecil di tanah, seperti pijakan hati-hati di atas pasir tipis. Lalu gesekan kain. Seperti tangan menyentuh permukaan tenda. Sekali, pelan, saya menoleh ke arah dinding tenda di samping kepala saya. Kainnya diam, tidak ada bayangan, tidak ada tekanan dari luar. Tapi suara itu seperti mengitari, berhenti di satu sisi, lalu pindah ke sisi lain, dan kemudian saya mendengar sesuatu yang membuat tubuh saya membeku. Tarikan napas, dekat sekali, seolah ada yang berdiri tepat di samping kepala saya. Di luar tenda, lalu menghela napas panjang, pelan, hangatnya tidak terasa, tapi suaranya jelas. Saya menahan napas, berharap itu hanya ilusi,
Karena pikiran yang mulai takut, beberapa detik tidak ada suara. Lalu lagi, helaan napas kedua, sedikit lebih berat. Saya ingin membuka resleting dan memastikan tidak ada siapa-siapa. Tapi tubuh saya terasa berat, tangan saya dingin. Pikiran saya seperti memberi peringatan untuk tidak melakukan itu. Di luar, suara obrolan tadi sudah tidak terdengar lagi. Sekarang hanya ada langkah pelan dan sesekali. Seperti ujung jari yang menggeser pelan di atas kain tenda kami. Sekitar jam 2 pagi, suasana berubah. Kalau sebelumnya suara itu terdengar seperti obrolan pelan yang tidak jelas, kali ini bunyinya berbeda, tidak ada lagi bisikan atau tawa kecil. Yang terdengar sekarang adalah langkah mengitari tenda kami. Awalnya saya kira itu cuma perasaan yang terbawa takut. Tapi suara itu begitu konsisten. Ada ritme yang jelas. Pijakan pelan di atas tanah berpasir tipis, membuat bunyi krek-krek halus yang berulang. Langkah itu berhenti tepat di belakang tenda, diam beberapa detik, lalu lanjut lagi ke samping kiri. Berhenti, lanjut ke depan, seperti seseorang sedang berjalan, mengelilingi kami, memeriksa setiap sisi. Saya bisa membayangkan jalurnya, tanpa perlu melihat, dari arah kepala saya, bergerak ke sisi pintu, lalu ke belakang, lalu ke sisi tempat kaki teman saya berada, putar lagi, pelan, sabar. Tanah berkeresek pelan setiap kali kaki itu berpindah. Teman saya yang tidur di sebelah saya tiba-tiba bangun dan langsung duduk. Dalam gelap saya bisa melihat siluetnya bergerak kaku. Lu denger nggak? Bisiknya hampir tanpa suara. Saya cuma mengangguk, tenggorokan saya terasa kering. Langkah itu berhenti lagi, tepat di depan pintu tenda. Jaraknya terasa sangat dekat. Lalu sesuatu terjadi, tenda kami seperti ditekan dari luar. Pelan, awalnya hanya sedikit, seperti ujung jari yang menyentuh kain. Kain tenda melengkung tipis ke dalam. Tepat di atas kaki saya. Refleks saya menarik kaki menjauh. Tekanan itu tidak keras, tidak seperti orang mendorong dengan sengaja, lebih seperti seseorang yang penasaran dan menempelkan telapak tangan di permukaan kain. Kain itu melengkung lebih dalam beberapa detik. Lalu lepas, kami semua langsung duduk. Tidak ada lagi yang pura-pura tidur. 5 orang di dalam tenda kecil itu membeku dalam posisi masing-masing. Tidak ada yang berani buka resleting, tidak ada yang berani bersuara keras. Hawa dingin mendadak berubah, bukan sekadar dingin pegunungan biasa. Ini seperti udara lembab yang masuk lewat celah-celah kecil, menempel di kulit, membuat jaket terasa tipis. Saya bisa melihat embusan napas teman-teman di dalam tenda, karena saking dinginnya, dan di sela-sela itu tercium bau samar, tapi jelas berbeda dari bau tanah atau rumput biasa. Anyir, seperti tanah basah yang lama, tertutup sesuatu, ada campuran bau yang tidak enak. Tipis tapi mengganggu, bukan bau bangkai, tapi cukup membuat perut terasa tidak nyaman. Langkah itu mulai lagi, kali ini lebih pelan, seperti diseret sedikit krek. Berhenti krek. Berhenti lagi, lalu dari arah yang sama seperti sebelumnya, terdengar suara, pelan, sudah jam berapa sekarang? Kalimat itu diucapkan dengan nada berat, tidak keras, tapi cukup jelas terdengar di tengah keheningan. Suara itu bukan suara teman saya, bukan suara orang yang saya kenal. Ada getaran aneh di akhir kalimatnya, seperti diucapkan tanpa benar-benar membuka mulut lebar. Kami saling pandang dalam gelap, tidak ada yang menjawab. Beberapa detik hening, lalu terdengar seperti tarikan napas panjang dari luar. Teman saya yang paling ujung langsung membaca doa pelan-pelan. Suaranya bergetar, tapi dia berusaha tetap stabil. Begitu doa itu terdengar, semua suara berhenti, langkah hilang, tekanan di kain. Tidak ada lagi, tidak ada gesekan, tidak ada napas, mendadak sunyi, sunyi total, bukan sunyi biasa. Bukan seperti suasana gunung yang tenang, ini terlalu sunyi, tidak ada suara angin, tidak ada suara dedaunan, seolah-olah area di sekitar tenda kami kosong sepenuhnya. Saya sampai bisa mendengar detak jantung sendiri di telinga. Kami menunggu, 1 menit, 2 menit, 5 menit, tidak ada apa-apa. Tidak ada suara rombongan lain. Tidak ada aktivitas dari tenda sebelah yang tadi kami kira ada. Hanya keheningan yang menekam, dan di tengah keheningan itu, saya mulai sadar satu hal yang membuat tengguk saya kembali meremang. Kalau memang tadi ada orang berjalan mengitari tenda kami, kenapa tidak terdengar langkah menjauh sama sekali? Saya pikir semuanya sudah selesai. Setelah doa pelan tadi dan semua suara mendadak hilang, saya sempat merasa mungkin itu hanya gangguan sesaat, mungkin hewan. Mungkin pendaki lain yang akhirnya pindah tempat. Pikiran saya berusaha keras mencari penjelasan yang masuk akal,
Tapi justru disitulah mulai terasa paling aneh. Karena keheningan, setelahnya bukan keheningan biasa, heningnya seperti ditekan, seolah-olah udara di sekitar tenda kami menahan sesuatu. Di tengah diam itu, saya mendengar langkah mendekat lagi, pelan. 1, bunyi pasir terinjak halus di depan pintu. 2, sedikit lebih dekat. 3, berhenti tepat di depan resleting tenda kami. Saya bisa merasakan posisinya, tepat di luar kepala teman saya yang tidur paling dekat pintu, tidak bergerak, tidak mundur, tidak maju, diam, tidak ada suara lain, tidak ada angin, tidak ada gesekan kain. Hanya keberadaan yang terasa sangat dekat. Jantung saya berdetak keras, sampai rasanya bisa terdengar dari luar. Teman di sebelah saya mulai gemetar kecil. Saya bisa merasakan getarannya lewat matras tipis. Lalu terdengar suara pelan, bukan dari jauh, bukan dari samping, tapi persis di depan pintu. Seperti seseorang berdiri sangat dekat dengan kain tenda, bibirnya hanya beberapa sentimeter dari resleting. Dan kemudian lirih, sangat lirih, tapi jelas, suara itu bukan suara berat seperti sebelumnya. Kali ini lebih tipis, lebih halus, tapi nadanya datar, tidak ada emosi, tidak terdengar lelah, tidak terdengar takut, tidak terdengar ramah. Teman saya langsung gemetar lebih jelas. Satu orang di ujung bahkan terdengar menarik napas cepat, menahan panik. Saya ingin menjawab, tapi tenggorokan saya seperti terkuncin, tubuh saya kaku, benar-benar kaku. Seolah ada beban di dada yang membuat saya sulit bergerak. Mas, geser sedikit. Kalimat itu diucapkan lagi, pelan, seperti permintaan biasa, seolah memang ada seseorang di luar yang ingin masuk karena kedinginan. Tapi ada yang salah, nadanya terlalu rata, tidak ada nada memohon, tidak ada nada tergesa, seperti kalimat yang diucapkan tanpa perasaan. Tiba-tiba kain tenda di depan kami berubah warna sedikit, bukan karena cahaya, tapi seperti ada sesuatu yang menghalangi kegelapan. Bayangan gelap melintas di permukaan kain. Tipis, seperti siluet orang berdiri, kepalanya terlihat samar, bahunya, tapi anehnya. Tidak ada cahaya apapun yang membuat bayangan itu muncul, tidak ada lampu dari luar, tidak ada bulan terang, tidak ada sorot dari kejauhan, tapi bentuk itu ada, diam, menghadap ke arah kami. Saya bisa merasakan tatapannya meski tidak melihat wajahnya. Teman saya mulai membaca doa lagi. Kali ini lebih cepat dan pelan. Suaranya bergetar. Saya mencoba menggerakkan tangan saya perlahan, butuh beberapa detik, sampai jari saya bisa benar-benar bergerak. Suara di luar tidak mengulang kalimatnya lagi, hanya diam, menunggu. Saya tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba muncul dorongan dalam diri saya untuk memastikan. Mungkin karena terlalu lama diteror tanpa melihat apapun, mungkin karena saya ingin membuktikan bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Dengan tangan gemetar, saya meraih resleting pintu. Teman saya berbisik pelan, jangan. Tapi saya sudah menariknya sedikit nih, seterar TTT. Celah kecil terbuka, udara dingin langsung menyusup masuk, lebih tajam dari sebelumnya. Saya menahan napas dan mengintip keluar, melalui celah itu, tidak ada siapa-siapa, tidak ada siluet, tidak ada kaki, tidak ada bayangan, hanya kabut tipis yang menggantung rendah di tanah. Bergerak pelan seperti asap yang tidak jelas sumbernya. Area di depan tenda kosong. Sepi, terlalu sepi. Saya membuka sedikit lebih lebar. Tetap tidak ada apa-apa. Tapi hawa dingin yang masuk terasa berbeda. Bukan hanya dingin suhu. Lebih seperti dingin yang menekan dada. Saat saya menutup kembali resleting dan bersandar pelan ke belakang. Saya menyadari satu hal yang membuat darah saya terasa turun ke kaki. Tanah di depan pintu tadi tidak menunjukkan bekas pijakan baru. Padahal saya jelas mendengar 3 langkah mendekat dan suara itu. Sejak saya membuka resleting, tidak terdengar lagi, seolah sesuatu yang tadi berdiri di sana. Tidak pernah benar-benar berdiri di tanah. Sekitar jam 3 lewat, tidak ada lagi yang mencoba memejamkan mata. Kami berlima hanya duduk bersandar di dinding tenda. Sebagian memeluk lutut, sebagian lagi menunduk diam sambil terus berdoa dalam hati. Waktu terasa lambat sekali. Di setiap menit seperti berjalan lebih panjang dari biasanya. Saya beberapa kali melirik jam di ponsel. Berharap angka sudah mendekati subuh, tapi jarumnya seperti tidak mau bergerak. Di luar masih gelap pekat, tidak ada tanda-tanda fajar, tidak ada suara burung, tidak ada angin yang benar-benar terdengar, hanya sesekali kain tenda bergetar sangat tipis. Kental, karena udara, atau karena sesuatu yang lain, kami sudah tidak membicarakan apapun, tidak ada yang berani mengulang suara yang tadi memanggil,
Tidak ada yang ingin mengingat bayangan di kain tenda. Kami hanya ingin malam itu cepat selesai, lalu tiba-tiba tok. Suara itu membuat kami semua tersentak bersamaan tok, tok, bunyinya cepat dan berurutan, sangat jelas, seperti patok tenda dicabut dari tanah, dengan gerakan tergesa tok, 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 bukan satu kali, berkali-kali. Ritmenya seperti orang yang sedang membongkar tenda dengan terburu-buru. Tidak ada suara bicara, tidak ada keluhan, hanya suara kain atau besi kecil dicabut dari tanah yang padat. Kami saling pandang. Tidak ada yang perlu menjelaskan apapun, semua tahu suara itu berasal dari arah spot yang sejak malam kami curigai. Setelah suara patok, terdengar gesekan kain, seperti face shade yang ditarik dan digulung, geser, tarik, lipat. Bunyinya samar tapi jelas. Persis seperti orang merapikan tenda sebelum turun, kemudian terdengar langkah kaki, beberapa langkah cepat, menjauh dari arah kami. Tanah bergeresek pelan, irama langkahnya teratur, tidak tergesa panik, tapi juga tidak santai, semakin jauh, semakin pelan, sampai akhirnya hilang, benar-benar hilang. Kami menunggu, 5 menit, 10 menit, tidak ada suara lanjutan, tidak ada obrolan, tidak ada suara orang menuruni jalur. Hanya kembali pada keheningan yang sama seperti sebelumnya. Salah satu teman saya berbisik, mereka turun jam segini? Tidak ada yang menjawab, karena pertanyaannya sendiri terasa aneh. Siapa yang turun gunung jam 3 pagi tanpa suara selain patok dan langkah? Kami tetap tidak berani keluar. Tidak ada yang mau jadi orang pertama membuka resleting lagi. Kami sepakat menunggu sampai benar-benar terang, sampai matahari muncul dan cahaya cukup jelas untuk memastikan semuanya aman. Waktu berjalan lambat. Perlahan langit di luar berubah dari hitam pekat menjadi abu-abu gelap, lalu sedikit lebih terang. Saya bisa melihat siluet pepohonan mulai jelas melalui celah kecil ventilasi tenda. Begitu cahaya terasa cukup, saya memberanikan diri membuka resleting seterar TTT. Udara pagi masuk dingin, tapi terasa lebih normal dibanding dini hari tadi. Kami keluar satu persatu, langit mulai kebiruan, matahari belum tinggi. Tapi cahayanya sudah menyentuh ujung rumput dan tanah di sekitar kami. Saya langsung menoleh ke arah spot sebelah, kosong. Tidak ada tenda, tidak ada orang, tidak ada aktivitas. Kami berjalan beberapa langkah mendekat. Tanahnya rata, tidak ada bekas patok dicabut. Tidak ada lubang kecil di tanah seperti biasanya. Setelah tenda dibongkar, tidak ada bekas rumput tertekan, tidak ada sisa abu api unggun. Tidak ada plastik atau sampah kecil yang tertinggal, bersih, terlalu bersih. Seperti tidak pernah ada yang berdiri di sana, padahal semalaman itu, kami mendengar semuanya dengan jelas. Suara patok, suara kain, langkah, bahkan obrolan. Salah satu teman saya sampai jongkok dan menyentuh tanahnya, memastikan mungkin ada jejak samar. Tidak ada. Saya berdiri terpaku beberapa detik, mencoba mencerna apa yang saya lihat. Logikanya tidak cocok, kalau memang ada orang yang mendirikan tenda dan membongkarnya. Pasti ada tanda sekecil apapun. Tapi ini seperti area kosong yang tidak pernah dipakai, dan saat saya menoleh ke bawah, ke tanah tepat di sekitar tenda kami sendiri, dada saya terasa makin berat. Di tanah dekat sisi kiri tenda, ada bekas seperti telapak kaki, satu, lalu di sisi belakang, ada lagi, lalu di sisi kanan, bentuknya samar, tapi jelas seperti pijakan seseorang di atas pasir tipis. Kami mulai mengikuti jejak itu dengan mata. Jejaknya tidak menuju ke spot kosong tadi. Tidak menuju ke jalur turun, tidak menjauh dari tenda kami, jejak itu mengelilingi tenda kami, memutar, satu lingkaran penuh, lalu berhenti, tidak ada jejak lanjutan kemanapun, seolah-olah sesuatu berjalan mengitari kami semalaman. Tanpa pernah benar-benar datang, dan tanpa pernah benar-benar pergi. Kami turun hari itu juga, tidak ada diskusi panjang, tidak ada rencana lanjut ke puncak seperti yang sempat kami bicarakan sebelum berangkat. Setelah melihat tanah kosong tanpa jejak tanda itu, dan bekas langkah, yang hanya mengelilingi tempat kami, semangat kami seperti hilang begitu saja. Gunung yang semalam terasa tenang, sekarang justru terasa mengawasi. Kami beres-beres lebih cepat dari biasanya, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang sibuk foto-foto pagi. Semua bergerak seperlunya saja, saat saya menggulung flashlight. Entah kenapa tangan saya sempat berhenti, karena teringat suara kain digulung dini hari tadi. Bunyi yang persis sama. Saya menelan ludah dan mempercepat gerakan. Sepanjang perjalanan turun, tidak ada yang banyak bicara. Biasanya, kalau turun gunung, obrolan ringan pasti ada. Entah membahas kapan, entah merencanakan makan apa di bawah. Tapi kali ini sunyi.
Hanya suara sepatu menghantam tanah dan ranting kering yang patah di bawah pijakan. Beberapa kali saya merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang, bukan suara jelas. Lebih seperti perasaan ada jarak yang terjaga saat saya menoleh. Jalur di belakang kosong, hanya pepohonan dan tanjakan yang kami lewati tadi. Kami tiba di Basecamp menjelang siang. Suasana di bawah jauh lebih ramai dibanding atas. Ada pendaki yang baru registrasi, ada yang bersiap naik, ada juga yang baru turun sambil tertawa. Suara manusia yang normal itu justru terasa menenangkan. Setelah mengembalikan kartu pendakian dan beres-beres barang, entah siapa yang memulai, kami sepakat untuk bertanya. Penjaga Basecamp waktu itu duduk di kursi kayu, mencatat sesuatu di buku. Wajahnya biasa saja, seperti orang yang sudah sering melihat pendaki datang dan pergi. Saya memberanikan diri bertanya, apakah semalam ada rombongan lain yang kamprikat spot kami? Penjaga itu berhenti menulis, diam sebentar, lalu mengangkat kepala pelan, spot mana? Tanyanya, saya menjelaskan lokasi kira-kira, menyebutkan ciri tanah yang agak datar dan tidak jauh dari jalur utama. Saya bahkan menggambarkan posisi relatifnya terhadap pohon yang agak miring di sisi kanan. Penjaga itu menatap saya cukup lama. Tatapannya bukan heran, tapi lebih seperti memastikan kami serius. Sudah lama tidak ada yang berani camp di situ, katanya pelan. Kalimat itu membuat perut saya terasa kosong. Dia melanjutkan dengan suara yang tetap tenang, seolah sedang menceritakan hal biasa. Katanya dulu pernah ada pendaki yang hilang di sekitar spot itu. Tandanya ditemukan berdiri rapi, barang-barangnya lengkap, tapi orangnya tidak ada. Tim pencari menyisir area sekitar. Tidak ditemukan jejak jatuh, tidak ditemukan tanda-tanda tersesat jauh, seolah orang itu keluar dari tenda. Lalu lenyap. Sejak kejadian itu, beberapa pendaki yang nekat camp di sekitar sana sering melaporkan hal aneh. Mendengar suara orang ngobrol di malam hari, mendengar langkah di sekitar tenda. Kadang seperti ada yang minta masuk, tapi kalau dicari, penjaga itu menambahkan pelan. Tidak ada siapa-siapa, kami tidak tahu harus merespons apa. Tidak ada yang ingin bertanya lebih jauh, karena apapun jawabannya, tidak akan mengubah apa yang kami alami semalam. Kami pamit dan langsung pulang hari itu juga. Saya mencoba melupakan kejadian itu. Beberapa minggu pertama, saya masih sering membicarakannya dengan teman-teman yang ikut naik. Tapi lama-lama topik itu seperti sengaja kami hindari. Seolah membahasnya lagi, hanya akan menghidupkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan diam. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali saya tidur di tempat sepi, terutama kalau suasananya terlalu hening. Saya selalu teringat malam itu, saya selalu teringat suara 3 langkah yang berhenti di depan pintu tenda. Kadang, saat saya hampir tertidur di kamar sendiri, saya pernah mendengar suara yang sangat familiar, seperti resleting dibuka pelan, bukan dari dalam kamar, tapi dari arah pintu. Saya pernah terbangun dan langsung duduk. Memastikan itu hanya suara dari luar rumah atau mungkin angin yang menggesek sesuatu. Tapi saat saya menahan napas dan mendengarkan lebih saksama, kadang terasa seperti ada seseorang berdiri di luar, diam, tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya berdiri, menunggu, dan setiap kali itu terjadi, saya selalu teringat kalimat lirin yang saya dengar di gunung waktu itu, Mas. Geser sedikit. Seolah apapun yang semalam berdiri di depan tenda kami belum benar-benar selesai.